masih dengan nasihat Syekh Abdul Qadir, yaitu tundukkan nafsumu sebelum kau ditundukkannya. Nasihat Syekh Abdul Qadir ini disampaikan di Madrasah Al-Ma'murah pada Ahad pagi 3 Syawal 545 Hijriah. Siapa saja, kata Syekh Abdul Qadir, yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih memerangi dan mengendalikan nafsunya, sehingga dirinya bebas dari kuasa nafsu, karena seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Hai para pemuda, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu menasihati orang lain. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menasihati orang lain, sedangkan ini dalam dirimu sendiri masih bercokol sesuatu yang masih perlu engkau perbaiki. Celakalah engkau ketika engkau tahu dan sibuk membersihkan diri orang lain, sementara pada saat yang sama kamu buta untuk membersihkan dirimu sendiri. Bagaimana orang yang buta bisa memimpin orang lain? Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada yang Maharaja di Raja, ayo kita ketuk pintu Maharaja. Bersegeralah menuju kepadanya dengan kendaraan hatimu, dengan kendaraan takwa dan tauhidmu, ma'rifat dan kewiraanmu yang tinggi, kezuhudanmu di dunia, di akhirat, dan dengan suatu selain yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Ketahuilah bahwa taubat merupakan akar kekuasaan dan penyesalan dari segala perbuatan. Tinggalkanlah baju kedurhakaanmu melalui taubat yang tulus ikhlas. Jika kamu bertaubat, maka hendaklah taubatmu itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah secara lahir dan batin. Terkait dengan perlunya mendudukkan hawa nafsu, di dalam Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir juga mengatakan, wahai para hamba, jika kamu ingin beruntung, lawanlah nafsumu supaya dirimu bisa sejalan dengan kehendak Allah. Kamu menutupi diri dari bermakrifat dengan makhluk, dan makhluk itu pun menghalangimu dari bermakrifat terhadap Allah. Sepanjang masih bersama nafsumu, selama itu pula kau tidak akan mengenal dia. Sepanjang kamu masih bersama dunia, kau tidak akan mengenal akhirat. Demikian juga Allah, dia dan makhluk tidak bisa dipadukan. Nafsu itu sebahagian besar senantiasa menyuruh berbuat jahat, lalu ia menjauhkan diri sampai kau terperintah dan tunduk di bawah otoritasnya dengan komando hati. Lawanlah nafsumu dalam segala kondisi. Jangan kau jadikan dia sebagai tuan atas dirimu. Allah berfirman, dan diilhamkan kepadanya yang salah dan yang takwa, artinya yang benar. Kendalikan dia dengan mujahadah, karena jika ia terkendali sehingga kamu bisa menjadi fana, maka tentramlah kamu bersama hatimu. Dan ketentraman hati ini akan mengantarkan kamu menuju rahasia ataupun sirri. Lalu ketentraman yang rahasia mengantarkanmu menuju Allah. Dari sinilah kamu akan menjadi pusat perhatian dari seluruh makhluk. Bila pengendalianmu terhadap nafsumu bisa benar-benar sempurna, maka nafsumu akan mengikuti dan patuh sesuai kehendak hatimu. Hanya saja, kitab itu diungkapkan Allah setelah seseorang hamba bersih dari kotoran, hilang buruknya dan hatinya terhiasi dengan mengenang Allah, serta dilengkapi dengan taat. Jika itu tidak bisa diperoleh, maka jangan harap bisa dekat Allah. Bagaimana kamu memperoleh kedekatan diri dari Allah, sementara dirimu masih ditaburi najis dan kedangkalan dalam beragama? Padahal kamu mengikuti setiap kehendaknya. Turuti ia sesuai sabda Rasulullah. Jika kamu berpagi hari, maka kamu jangan perbincangkan dirimu di waktu sore. Dan jika kamu bersore hari, maka jangan perbincangkan dirimu di waktu pagi, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dirimu besok. Katakan, bagaimana kamu perbuat sesuatu, dan atas dasar apa kamu perbuat sesuatu itu. Hanya satu yang kau kerjakan, tapi tidak kau berikan dengan amalmu sedikit pun, apalagi berupa amal dan mujahadah. Kebenaranmu tergantung atas penolakan musuh-musuhmu. Aku lihat kamu berada di sisi ciptaan dan bukan di samping Allah. Berikan hak kewajibanmu dan sifat kemakhlukanmu. Berikan hartamu sebagai hak Allah sambil mensyukuri nikmatnya. Jika kamu tahu bahwa sesuatu yang ada di sisimu itu semata datang dari Allah, di mana syukurmu? Dan jika kami tahu bahwa Dia yang menciptamu, maka di mana ibadahmu? Penuaian perintahnya, mencegah larangannya, dan sabar atas coba. Perangi nafsumu hingga memperoleh petunjuk. Dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami.
Jangan terima ia dengan ucapan, karena ia tidak menyuruh selain keburukan. Jika kamu menjawabnya, jawablah dengan perlawanan sehingga membawa kebaikan. Wahai orang yang mengaku menerima kehendak Allah, padahal ia mengikuti nafsunya sendiri. Sungguh dusta pengakuanmu itu. Nafsu dan al-haq selamanya tidak bisa disatukan. Dunia akhirat tidak bisa dipertemukan. Barang siapa bersama nafsunya, berarti hilanglah kebersamaannya dengan Tuhan. Barang siapa bersama dunia, lenyaplah kebersamaannya dengan akhirat. Sabda Nabi, barang siapa mencintai dunia, berarti mempersempit akhiratnya. Dan barang siapa lebih mencintai akhirat, berarti mempersempit dunianya. Sabarlah, bila sabarmu sempurna, sempurna pula ridhamu. Kemudian fana mendatangimu, maka segala ini jadi baik. Beban terbalik jadi syukur, jauh jadi dekat, syirik jadi tauhid. Berdampak kamu tidak melihat adanya ciptaan membawa dar dan naf. Kamu tidak lagi melihat musuh, sebaliknya lebih bersandar pada pintu Allah dan bertekun diri. Ketika itu kamu tidak lagi melihat kecuali bertekun yang satu dalam situasi bagaimana tidak menambah ciptaan. Hanya untuk satu manusia yang bagaimana tidak menambah ciptaan. Hanya untuk satu manusia dari setiap juta manusia, sampai terputus oleh jiwa yang satu. Celakalah ketika kamu sia-siakan masa untuk mencari ilmu tanpa pengamalan. Sebenarnya yang demikian itu justru mengantarkan dirimu kepada kebodohan. Kamu juga sama saja membantu musuh-musuh Allah, bahkan bergantung sama mereka. Padahal ingat, Allah lebih kaya dari kamu atau orang-orang yang kamu gantungi. Menggantungkan diri kepada yang selain Allah sama sekali tidak bisa diterima. Sampai kini yang masih aku ketahui adalah bahwa ternyata kamu masih saja menghamba kepada orang yang mengandalkan dirimu. Maka jika kamu ingin meraih keuntungan, lepaskan kendali hatimu dari mereka melalui kuasa Allah. Bertakwalah kepadanya, sembahlah dia secara lahir dan batin. Dia maha mengetahui dirimu yang meliputi kebaikan atau keburukan yang tersembunyi di dalam hati. Hanya saja kamu sendiri tidak menyadarinya. Jagalah sikap takutmu di hadapannya, pejamkan matamu, mengemis-ngemislah kepadanya hingga kau memperoleh izin darinya melalui penuturan, sehingga kamu pun bisa bertutur melalui lidahnya, bukan melalui lidahmu. Jika bisa demikian, maka tutur katamu akan menjadi terapi penyakit hati, pembuka rahasia dan penerang akal. Ya Allah, terangilah hati kami, rendahkan hati kami kepadamu, dan jernihkan jiwa kami untuk bisa dekat hati kami kepadamu. Dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Juga selamatkanlah kami dari siksa neraka.